oleh kekurangan atau kelebihan dari sekresi hormon yang dihasilkannya. Jadi berlebih ada juga penyakit, kurang ada juga penyakit yang disebabkannya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita bicarakan glandula pituitary atau hipofisa. Disfungsi lobus anterior pesisa. Pertama, hiposekresi. Artinya sekresinya di bawah norma. Yang terjadi sebelum pubertas. Jadi sekresinya di bawah norma tapi terjadi sebelum pubertas. Itu menyebabkan anak tumbuh kerdil. Anaknya tumbuh kerdil. Kemudian dua, hiposekresi yang terjadi setelah pubertas. Setelah pubertas, tapi sebelumnya dia normal. Menyebabkan penyakit Sheehan namanya. Sheehan. Dengan gejala-gejala atau ciri-ciri atrofi glandula gonad, kelenjar gonad. Maksudnya kalau dia laki-laki testisnya kecil. Kalau perempuan ovariumnya mengecil, bahkan kadang-kadang berkerut. Jadi orangnya sepertinya anaknya orang kalau perempuan tidak menghasilkan. Ya. Kemudian atrofi kelenjar gonad, atrofi kelenjar tiroid dan adrenal. Dikasih besar. Sekarang kita lanjutkan. Ketiga, hipersekresi. Hipersekresi maksudnya kelenjar kelenjar dari dari hipofisa itu meningkat lebih dari tapi terjadi sebelum pubertas. Sebelum puber dia sudah meningkat. Itu akan menimbulkan penyakit gigantisme, badan raksasa. Ini selama saya sudah besar, selama saya masih hidup, itu sudah sering kali terjadi. Orangnya tingginya sampai 2-3 meter. Orangnya, badannya besar. Itu gigantisme, giantisme. Ya badan raksasa. Kemudian keempat, hiposekresi setelah pubertas menimbulkan penyakit akromegali dengan ciri-cirinya tulang atau organnya jaringan lunak menebal dan kasar, khususnya tangan, tengkorak dan rahang membesar. Ya, itu namanya disebut akromegali. Sekarang glandula disfungsi lobus posterior. Tadi disfungsi lobus anterior. Ini disfungsi lobus anterior. Sekarang disfungsi lobus posterior. Kalau hiposekresi dari lobus posterior, artinya dia gagal mensekresi ADH. Antidiuretik hormonnya gagal. Sehingga menimbulkan penyakit diabetes insipidus namanya. Ya, penyakit diabetes insipidus dengan ciri-ciri atau gejala peningkatan sekresi urin disertai dengan rasa haus. Biasanya kalau diabetes mellitus banyak juga kencing, banyak makan, banyak minum. Ini tidak banyak makan, tidak begitu. Tapi kencingnya terlalu banyak. Jadi itu nanti harus kita kalau kalian setelah klinik, nanti setelah misalnya jadi praktisi, harus tahu kadang-kadang ada yang begitu. Itu harus diperiksa dulu kencingnya. Bagaimana kadar gula darahnya, bagaimana kadar gula di dalam urin. Kadang-kadang malah justru nggak ada, normal. Tapi kencingnya terlalu banyak. Jadi itu kita kita sangkakan ke hiposekresi daripada lobus posterior. Terapinya dengan injeksi pitresin. Jadi pitresin, kemudian dirangsangnya lobus posterior untuk menghasilkan ADH, ya, sehingga urin kembali normal.
Kemudian glandula tiroidea. A. Kelainan kongenital. Nanti tidak usah saya kirim lagi sama kalian ya. Nanti kalian apa saja. Kelainan kongenital apa saja? A. Genesis glandula tiroidea. Artinya apa? Tidak terbentuknya glandula tiroide. Itu akan menyebabkan penyakit kretinisme, kerdil juga. Kemudian yang kedua, descensus incompletus. Ya, di mana jumpai glandula tiroidea tumbuh antara basis lunge, radix lunge dengan glandula trachea, sehingga terbentuk namanya tiroidea linealis. Ya. Kemudian adanya kista thyroglossus. Tulisannya salah. Thyroglossus artinya THY, thyroglossus. Kelainan kongenital. Glandula tiroidea disfungsi. Disfungsinya ada dua macam. Ada hiposekresi, ada hipersekresi. Kalau hiposekresi disebut juga dengan hipotiroidisme. Pada waktu bayi sebelum pubertas itu menimbulkan penyakit namanya kretinisme, gangguan pertumbuhan fisik dan mental. Ya. Kemudian hiposekresi masa dewasa menimbulkan penyakit myxodema. Myxodema dengan ciri-ciri proses metabolisme tubuh menjadi rendah, ada kecenderungan berat badan bertambah, gerakan lambat, berpikir dan berbicara lambat, kulit kering dan tebal, rambut rontok dan jalang, suhu badan di bawah normal, denyut nadi perlahan dan lambat. Jadi itu hiposekresi pada masa dewasa. Myxodema. Jadi kalau sebelum puber namanya kretinis, kalau setelah dewasa myxodema. Kemudian yang ketiga, hipersekresi. Hipersekresi glandula tiroidea disebut juga hipotiroidisme, menyebabkan penyakit goiter, godok ya, di mana metabolisme meningkat, suhu tubuh di atas normal, berat badan turun, gelisah, mudah marah, denyut nadi cepat, kardiak output meningkat sehingga terjadi gangguan pada sistem kardiovaskular. Namanya gangguan fibrilasi atrium. Atriumnya berdenyut tanpa kendali. Nah, itu pada akhirnya bisa menyebabkan gagal jantung. Keempat, hipersekresi yang berat menimbulkan penyakit Graves atau disebut juga gondoexophthalmos, di mana matanya menonjol dengan gejala-gejala hipotiroidisme. Walaupun pemberian terapi, nanti ada terapinya banyak, ya, itu kadang-kadang exophthalmosnya tidak hilang. Ini hati-hati dengan kelenjar tiroid ini. Kemudian glandula paratiroidea, disfungsinya ada hiposekresi. Glandula tiroidea menghasilkan glandula paratiroidea menghasilkan paratorman, ya, hormon paratiroid. Apa fungsinya? Kamu, apa fungsinya? Glandula paratorman, hormon paratiroid, apa fungsinya? Siapa tahu ini? Ini satu pun tidak tahu. Hah? Menghasilkan hormon apa? Fungsinya? Ya Allah, itu tiroid. Ini paratiroid. Apa fungsinya? Fungsinya mengatur keseimbangan kalsium antara tulang dan darah. Itu antara darah dan tulang itu harus seimbang, ya, supaya terjadi equilibrium yang apa. Sekarang hiposekresi itu disebut dengan hipoparatiroidisme, menyebabkan hipokalsemia,
kadar gula kadar kalsium di dalam darah menurun sehingga menimbulkan spasmus atau tetanus atau konvulsi atau kejang khususnya pada tangan dan kaki. Tangan dan kaki itu sering-sering kejang. Itu harus kalian hati-hati, betul-betul perhatikan nanti. Kejang dan kaki, dia kejang, tidak ada faktor-faktor yang lain. Tapi kejang tangan dan kaki. Itu namanya carpopedal spasmus. Nah, pemberiannya kalau ada yang terjadi begitu, berikan garam kalsium, suntikan kalsium. Itu insya Allah sembuh. Kedua, hipersekresi, hiperparatiroidisme. Ya, umumnya ini berhubungan dengan adanya tumor pada kelenjar paratiroid, menyebabkan hiperkalsemia. Kadar kalsium di dalam darah meningkat, sehingga kalsium dalam tulang berkurang. Dalam darah meningkat, dalam tulang berkurang. Kalau kalsium meningkat dalam darah akan menuju ginjal, bisa menumpuk kalsium dalam ginjal. Jadi terjadilah batu pada ginjal. Tapi batunya khusus kalsium. Batu itu kan banyak jenisnya. Ya, jadi batu kalsium dalam ginjal. Kemudian kalsium yang di dalam tulang menurun. Sehingga terjadilah celah-celah yang kosong di dalam tulang. Nah, sehingga tulang menjadi keropos. Namanya osteomalacia atau osteitis fibrosa cystica. Sistik itu bolong-bolong, cystica, kista. Fibrosa jaringan ikat. Ya, osteitis. Jadi radang tulang yang menyebabkan tulang-tulang menjadi keropos. Jika terjadi pada anak-anak, itu keropos itu disebut dengan penyakit rickettsia. Rickettsia, tidak ada C-nya di belakang kaki. Rickettsia. Itu glandula paratiroidea. Sekarang glandula suprarenalis. Glandula suprarenalis itu embriologinya berasal dari dua lapis benih. Kalau korteks itu berasal dari mesoderm. Tapi kalau medula berasal dari ektoderm. Ya. Jadi saya lanjutkan. Hiposekresi dari glandula suprarenalis namanya insufisiensi adrenal. Disebut dengan penyakit Addison. Ya. Dengan gejala-gejala orangnya kurus, tampak sakit. Ada orang kurus tapi tidak sakit kan? Ini kurus tanpa sakit, lemah, ginjal gagal menyimpan natrium. Ya, kalau sudah terjadi begini, apa terapinya? Pemberian kortison. Kedua, hipersekresi atau hipersekresi atau hiperfusi. Ya, hiperfungsi adrenal umumnya berhubungan dengan adanya tumor pada kelenjar adrenal, akan menimbulkan penyakit yang namanya penyakit Cushing, ya, atau Cushing syndrome. Ya, artinya kadar kolesterolnya meningkat di dalam darah. Ya, dengan gejala-gejala badan gemuk, tapi ekstremitasnya kurus. Badan gemuk, ekstremitas kurus, wajah seperti bulan, bone face. Ya, tekanan darah naik dan terjadi gangguan metabolisme karbohidrat dan protein. Bisa juga ya orang kalau di dalam kehidupan sehari-hari perawat memberikan preparat kortison pada pasiennya dalam jangka lama, mukanya besar, mukanya seperti bulan lah, ya, badannya kurus, ekstremitasnya kurus. Itu pemberian kortison sembarangan. Tidak boleh nanti kalau kalian jadi dokter, ya kortison itu adalah obat dewa. Obat dewa itu. Obat alergi juga bisa. Ya. Obat untuk untuk penyakit imun bisa juga. Jadi banyak fungsi dari kortison, tapi pemberiannya harus hati-hati. Oke, saya pikir itu saja. Selesai. Terima kasih. Sudah dicatat semua kan? Sudah.
itu nanti salah satu mungkin